Shalom, selamat pagi semua. Pertama-tama saya mengucapkan kongsi. Ya, saya akan bacakan sekilas warta sekilas warta 2 Februari 2025. Yang pertama, selamat datanglah sahabat bakti di Kebaktian Umum GKJ Negara kepada segenap jemaat GKJ Negara dan simpatisan. Kiranya ibadah pagi ini jemaat mendapat berkat dan sukacita Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua, rapat pleno evaluasi Prosata 2004-2005 akan diadakan hari ini Minggu 2 Februari 2025 pukul 12 siang. Akan diadakan rapat pleno evaluasi di Prosata di lantai 3. Kiranya jemaat dapat mendukung dalam doa. Yang ketiga, pendaftaran kelas katekisasi Baptisan Kudus Dewasa dan CD periode Desember 2025 dimulai pada hari Sabtu 1 Februari 2025 akan diundur menjadi bulan Maret 2025. Formulir pendaftaran dapat diminta di Tata Usaha Gereja atau diambil di meja penyambutan dan dapat menghubungi WhatsApp gereja. Selanjutnya, kelas Bina Pranikah. Bagi pasangan yang beranggota GKJ Negara dan ada rencana menikah, diharapkan dapat segera mendaftarkan diri dan mengikuti Bina Pranikah di GKI Puri Indah yang akan dilaksanakan secara online. Pendaftaran dapat dilakukan melalui TU GKJ Negara. Selanjutnya, rencana peneguhan dan perbekatan nikah gerejawi atas nama Joshua Kevin Winata, anggota GKJ Negara, putra dari Tuan Yuditya Andreas Winata dan Nyonya Ana Setiawan, dengan Jen Hartono Setiadi, anggota GKI Kelapa Gading, putri dari Tuan Dr. Hartono Setiadi dan Nyonya Dr. Martawati Elawita Cahaya. Rencana peneguhan dan perbekatan gerejawi akan dilaksanakan pada Sabtu 22 Februari 2025 pukul 10 pagi di GKY Mangga Besar. Rencana ini diwartakan 3 kali minggu, 19, 26 Januari dan 2 Februari untuk memberikan kesempatan kepada jemaat sekiranya ada keberatan yang sah berdasarkan Alkitab dan tata gereja GKI. Keberatan disampaikan tertulis dengan nama, tanda tangan, dan alamat yang jelas. Jika tidak ada keberatan yang sah, maka kebaktian dilaksanakan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, Mesbah Doa Imlek akan diadakan pada tanggal 6 Februari 2025 pukul 18.30 dengan tema Ampau Terbaik yang akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Wendy, dan jemaat juga dapat mengajak keluarga, saudara untuk hadir bersama. Jemaat juga dapat memakai pakaian oriental atau nuansa merah pada hari tersebut. Jadi saya mengharapkan pada hari Kamis ini jemaat sekalian jangan lupa, Kamis ini pukul 18.30 kita akan adakan Mesbah Doa Imlek. Jadi jemaat juga boleh mengajak saudara-saudara jemaat yang belum berbakti atau belum ke gereja, bisa diajak untuk bersama-sama bersekutu pada hari Kamis 6 Februari pukul 16.30. Yang ketujuh, persidangan Majelis Jemaat GKJ Negara akan diadakan pada tanggal 9 Februari 2025 pukul 12 secara onsite di ruang rapat lantai 3. Jika ada usulan dan masukan silakan disampaikan ke email gkijj@hotmail.com. Selanjutnya, donor darah pada hari Minggu 16 Februari 2025 pukul 8.30 hingga 11.30 akan diadakan kegiatan donor darah di GKJ Negara. Para penonton rutin maupun tidak rutin yang ingin berpartisipasi dalam acara tersebut harap menjaga kesehatannya. Sekian warta, info selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat atau akses ke apps GKJ Negara. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Pendeta Wendy Pratama. Jemaat sekalian silakan bersatu dulu dan menonaktifkan handphone saudara. Terima kasih.
pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tidak lupa saya mengucapkan Kung Si Facai. Selamat tahun baru Imlek bagi kita semua. Kiranya tahun baru ini membuat kita lebih intim dan lebih dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, mari saya undang kita semua untuk berdiri. Kita arahkan hati dan pikiran kita hanya pada Tuhan kita Yesus Kristus, Raja mulia. Karena hanya Dia yang layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Mulia sembah Raja mulia. Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia yang telah mati dibangkitkan jadi Raja. Sekali lagi katakan dengan kesungguhan hati. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia yang telah mati
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus beserta saudara Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Silakan Pak Wendy. Saudara, mari kita mengaku dosa-dosa yang kita lakukan. Bapa yang di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu. Di dalam ibadah ini kami mengaku segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan, yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja, yang seringkali Tuhan mengingatkan lewat firman yang kami dengar dari khotbah, dari renungan, dari teguran orang kiri dan kanan, namun seringkali kami membenarkan diri untuk apa yang kami lakukan, dan kami mengabaikan nasihat dari orang di sekitar yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kami untuk segala dosa kami. Berikan ya Tuhan kelembutan hati kepada kami, kerendahan hati untuk bisa menerima masukan-masukan, teguran tentunya dari Engkau yang paling terutama. Ampuni Tuhan, biarlah hidup kami semakin hari semakin diperbaharui, sehingga kami boleh bisa menjadi orang-orang yang bergembira karena Allah, sebagaimana firman yang kami akan dengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita hari ini yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat, terambil dari Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Bapak Ibu, kalau saya mengatakan Tuhan Yesus itu baik, apakah ada amin? Ya, kalau Tuhan Yesus tidak baik, maka kita tidak ada hadir pada saat ini. Kalau Tuhan Yesus tidak baik, kita tidak dapat memuji Tuhan pada hari ini. Mari kita nyatakan syukur kita atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita selama sepanjang hidup kita hingga pada saat ini. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Mari kita nyatakan bersama-sama. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru bangetmu bagiku hari-hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Benar Bapak Ibu, Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Kita katakan dengan syukur kita bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari-hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya.
ceritakanlah, katakan Yesus baik, kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sungguh Tuhan, Engkau dahsyat. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sekali lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sekali lagi, kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Beri kemuliaan buat nama Tuhan yang sungguh dahsyat. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh dikuatkan karena firman Tuhan ya dan amin. Dan firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mendengar suaramu. Bersujud menikmati kehadiran. Kami siap membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman. Siapkah fokus kami hanya padamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Mendengar suaramu, Kita katakan bersama-sama di hadirat-Mu Tuhan. di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan ya dan amin. Firman-Mu Tuhan ya sungguh benar, menerangi jalan
ku bersyukur padamu. Katakan dengan lembut. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Mari saudara kita masuk dalam doa untuk pemberitaan firman. Bapa yang di dalam surga, ada banyak alasan kami bergembira, ada banyak alasan juga kami untuk susah hati. Sesungguhnya gembira dan susah hati adalah sebuah pilihan dari sikap yang kami ambil sendiri. Namun kami akan belajar pada hari ini, yaitu bergembira karena Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, siapkan seluruh keberadaan kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam jalan kebenaran Allah dan bukan memaksakan jalan dan kehidupan kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, shalom. Kung si fa cai artinya kungsi. Wan shi rui artinya ya, seluruh masalah itu saudara berjalan dengan baik. Nian nian yu yi artinya apa? Setiap tahun selalu ada sisa, tidak pernah kekurangan. Wah, luar biasa ya. Orang Tionghoa saudara-saudara itu sangat luar biasa di dalam meminta semua harapannya kepada Tuhannya di dalam tradisi dan budaya yang ada. Saya berharap saudara-saudara yang hadir di sini untuk bisa juga hadir di Mesdo Imlek hari Kamis. Saudara-saudara ya hadir, apalagi saudara yang belum menikah. Berapapun usianya akan dapat angpau. Betul nggak Pak Wawi? Betul ya. Jadi saudara, jadi yang sudah menikah menyesal Anda tidak dapat angpau. Anda punya beban memberi angpau. Saudara, kita akan lihat saudara dari Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ke-6. Bergembira karena Tuhan, Mazmur 37 ayat 3 sampai ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Demikianlah berita firman Tuhan, berbahagia mereka yang mendengarkan, merenungkan dan menjalankannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ada sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Apa saudara standar kegembiraan? Standar kegembiraan mungkin orang berpikir kalau punya rumah yang besar. Jadi setelah punya rumah yang besar, ternyata saudara itu tidak menggembirakan karena kebanjiran. Yang bersyukur apa? Yang enggak punya rumah. Ya, dia bisa berpindah yang di kolong jembatan ke sana ke sini. Banjir ke sini dia loncat ke sana, banjir di sana dia loncat ke sini. Saudara-saudara, bergembira itu saudara-saudara sebetulnya standarnya itu sangat subjektif sekali. Ada orang mengatakan bergembira kalau banyak uang. Apakah saudara bergembira karena banyak uang? Pasti ya. Karena juga yu qian, women yao zuo semo, women neng, 对吗？如果没有钱，要做什么不能，对吗？ Ya, 对 aja lah, nggak apa-apa ya. Saudara-saudara, ternyata banyak uang sudah menjadi sebuah persoalan besar.
Anda menjadi satpam. Saya boleh mengatakan saudara, orang yang sangat kaya maka kedudukannya akan turun menjadi security, yaitu satpam untuk menjaga kekayaannya supaya tidak diambil. Saya masih ingat saudara tentang cerita Paman Gober dalam komik. Masih ingat saudara yang baca komik ya, Paman Gober? Saudara, Paman Gober itu adalah orang yang sangat kaya dalam cerita komik di terdahulu. Satu hari Paman Gober ini kemudian dia teriak-teriak minta tolong. Kenapa teriak-teriak minta tolong? Dia masuk ke gudang uangnya, lalu kemudian dia masuk ke dalam, dia sesak napas, dia nggak bisa keluar. Dia minta tolong. Nah, cerita Paman Gober. Kemudian ada yang mendengarkan dari luar. Lalu dengan banyak syarat. Jadi rupanya saudara-saudara, orang kaya kalau ditolong saudara-saudara itu lebih sulit daripada orang yang susah. Karena orang kaya kalau ditolong pasti akan diminta imbalannya. Jadi yang pertama datang ke Paman Gober, kalau aku menolong engkau, apa yang engkau berikan kepadaku? Kamu boleh ambil 1 lembar dari uang yang ada tertumpuk ini. Oh, tidak mau, minta lebih. Jadi saudara punya ngomong, lama-lama sesak napas pingsan Paman Gober. Tetapi kalau orang yang susah, yang memang tidak punya apa-apa saudara-saudara, orang kalau menolong itu benar-benar rela karena tidak ada yang bisa diberikan kepada dia. Sehingga saudara menolong orang susah, biasanya saudara yang pertama orang susah mendapatkan orang yang ikhlas. Ya, kemudian yang menolong pun adalah menolong dengan ikhlas. Jadi saudara, bergembira itu saudara sangat relatif. Kalau gembira itu sudah berangkat dari apa yang ada di luar. Kalau bergembira karena cantik, saya punya istri yang cantik, saudara punya istri yang cantik, bergembiranya juga sementara. Karena saudara-saudara yang cantik ini satu hari nanti akan menjadi calon nenek-nenek, amin. Betul nggak? Secantik apapun akan jadi nenek. Waktu gadis, saudara-saudara, kalau anak gadis kan pipinya masih mulus. Jadi kalau nangis saudara ada tetes air mata jatuh, cepat sekali turunnya, bus, hilang langsung kering ya. Tetapi kalau sudah nenek-nenek saudara menangis tetes air itu lama. Karena muter dulu, ya saudara, muter saudara karena banyak lekak-lekuk dan keriput. Saudara, kecantikan pun juga menjadi relatif. Kalau posisi saudara dan jabatan juga sesuatu yang sangat relatif. Kalau saudara duduk di sebuah kursi yang kakinya 4, saudara-saudara, saya yakin saudara di setiap kaki-kaki itu ada orang-orang yang menggergaji, menggerogoti supaya saudara jatuh. Tetapi firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan. Kata bergembira karena Tuhan kalau kita baca dari 4 ayat ini karena apa? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, saudara akan menjadi orang yang bergembira. Saudara, firman Tuhan berkata kata percaya itu apa? Percayalah kepada Allah. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan samah. Samah itu apa? Itu terdapat dalam Mazmur 16 ayat ke-9 juga, yaitu sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram karena Tuhan. Jadi hatiku dan jiwaku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram karena Tuhan. Artinya saudara-saudara, bergembira itu di sini kita bertemu dengan satu fakta bahwa kita mendapatkan keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Itu disebut dengan samah. Oleh sebab itu kita percaya kepada Dia. Bagian yang kedua saudara terdapat dalam Mazmur 16 ayat ke-11 dikatakan bergembira karena apa? Disebutnya simha. Simha itu kita mendapatkan jalan kehidupan. Mazmur 16:11 dikatakan, engkau beritahu kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi saudara-saudara, orang yang bergembira dikatakan ayat yang ketiga dikatakan percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Mengapa kita percaya kepada Tuhan? Karena di dalam Tuhan ada jaminan yang pasti, ada perlindungan yang pasti. Dan itu saudara boleh melihat dalam ungkapan-ungkapan di dalam Alkitab. Yesus disebut sebagai menara yang kokoh, Yesus disebut sebagai gembala yang baik yang menolong kita. Bagian yang kedua, saudara, bagaimana kita bergembira? Bergembira karena kita melakukan yang baik, berlakulah baik dan setia. Pada poin ini saudara-saudara,
Bagian pertama bergembira karena kita menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Saudara bergembira. Pada titik ini saudara semua orang itu bisa. Tetapi bergembira yang kedua dikatakan berlaku baik dan setia, disebutnya euprosin. Itu dalam bahasa Yunani, dalam 2 Korintus 7 ayat yang keempat dikatakan seperti Paulus. Dalam terjemahan bebasnya, saya sangat percaya kepadamu, aku bangga kepadamu, aku penuh penghiburan karena sangat bergembira di tengah-tengahmu, karena di dalam segala kesesakan engkau tetap berdiri kokoh dan kuat di dalam iman. Ini adalah sebuah pujian kepada siapa? Kepada jemaat di Korintus. Mengapa pujian kepada jemaat di Korintus? Karena setelah setiap orang saudara mendapatkan semua yang terbaik dari Allah, yang disebut dengan samah dan simhah, mendapat keamanan dan perlindungan, mendapatkan jalan kehidupan. Dan dalam Mazmur 16 dikatakan bahwa engkau memberikan kepadaku sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tindakan bergembira ini adalah semata-mata kita menerima dari Allah, namun tidak berhenti pada di sana. Karena firman Tuhan berkata setelah percaya kepada Allah, kita dipanggil untuk melakukan kegembiraan yang kedua, yaitu apa? Lakukanlah yang baik dan berlakulah setia, euprosin. Yang firman Tuhan katakan digambarkan sudah yang terjadi, bagaimana Paulus melakukan yang baik kepada jemaat di Korintus, dan jemaat Korintus bertumbuh dalam imannya. Dan kemudian Paulus bergembira karena orang lain itu mengalami sebuah pertumbuhan. Atau dengan kata lain, saudara Paulus itu bergembira, kegembiraannya karena melihat orang yang susah kemudian mengalami kegembiraan. Saudara, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kalau buat orang Tionghoa pada umumnya ya, kalau Sinca gitu kan ada fu. Fu itu saudara itu dibalik, huruf fu itu suka dibalik, betul ya. Nah kalau huruf fu itu saudara di samping kanannya itu ada 3 huruf, yang satu i, yang kedua kou, mulut, kemudian yang di bawahnya itu tian itu sawah. Jadi kalau disingkatnya ada huruf 1, ada mulut, ada sawah. Sawahnya di mana? Sawahnya di bawah. Jadi orang Tionghoa itu saudara, satu orang untuk berjuang ya kan mengelola sawah untuk makan. Tetapi kalau huruf fu-nya itu dibalik saudara-saudara, itu satunya di bawah, mulutnya di tengah, sawahnya di atas. Jadi artinya satu orang makan satu sawah. Itu saudara filosofi orang Tionghoa. Jadi saudara itu luar biasa. Ya, disebut dengan fa cai. Fa itu sudah apa? Berkembang. Cai itu apa? Saudara, cai itu saudara harta benda. Jadi memang itu saudara filosofi, menjadi kaya raya. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat pada bagian yang berikut dikatakan supaya keinginanmu itu terlaksana. Supaya keinginanmu terlaksana. Pada posisi ini saudara-saudara, kalau diberikan berdiri sendiri pada ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tetapi terjemahan yang aslinya adalah apa yang diinginkan hatimu di dalam kekudusan dan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ada keinginan hati saudara-saudara yang keliru dan salah. Tapi biarlah engkau bergembira karena Allah, dan firman Tuhan berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sehingga di dalam setiap permohonan doa kita masih di awal-awal tahun ini, saudara menyampaikan apapun selalu saudara harus tutup di dalam doa, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Saudara minta apapun juga jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Saudara minta pekerjaan, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Artinya bisa saja pekerjaannya tidak diberikan atau pekerjaannya berbeda. Jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Kita minta lancar tapi Tuhan izinkan terhambat, supaya Tuhan bisa memberikan sesuatu yang jauh lebih baik untuk setiap kita masing-masing. Saudara-saudara, istri saya semua itu sayang anak, lalu suka beli di rumah saya itu ada namanya apa sih, kumang ya kalau bahasa Sunda itu, yang badannya itu bisa berpindah-pindah rumah. Namanya apa ya? Oh, keong ya. Jadi saudara, saya berpikir itu badannya berkembang lebih besar, lalu si rumahnya itu membesar juga. Ternyata tidak, ya tidak berkembang. Jadi saudara-saudara,
Dia tidak bisa mempertahankan rumah yang kecil itu. Tatkala badannya membesar, dia harus keluar dari zona nyaman. Dan Tuhan akan sediakan rumah yang lebih baru. Kadang-kadang saudara-saudara, apa yang hilang dalam diri kita yang menjadi perlindungan buat kita bisa kehilangan karena kebakaran, ya, karena kebanjiran, saudara, karena penipuan, karena pengkhianatan. Tuhan ambil rumah kita. Tuhan ambil zona nyaman kita, tapi kita tetap bersikukuh, Tuhan, mengapa rumah tempat di mana aku tinggal, zona nyamanku, yang aku miliki ini lepas? Karena kita terus protes kepada Allah, lalu Tuhan berkata, aku akan gantikan dengan yang lebih baik, tidak terdengar. Saudara-saudara, orang yang terlalu banyak bicara, dia akan sulit untuk mendengar. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat, kemarin saya berkunjung ke satu jemaat, ya, kepada orang tua yang sudah 80 tahun lebih. Jadi waktu ngomong dia tidak terdengar, dia membutuhkan alat dengar. Tetapi waktu dipakaikan, dibesarkan, dia bunyi wing 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 gitu ya. Dicari volume. Itu namanya saudara-saudara bantu mendengar. Nah, itu saudara adalah kondisi telinga yang memang saudara-saudara kesulitan. Dia membutuhkan bantu pendengaran. Tapi ada banyak orang-orang muda sekalipun telinganya normal, tidak membutuhkan alat pendengar, tetapi bisa kehilangan kemampuan untuk mendengar. Mengapa? Karena dia hanya menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan. Sehingga ini orang Kristen pertama adalah orang Kristen yang bersuara, yang berbicara kepada Allah. Tapi telinganya, hatinya, pikirannya tidak pernah membuka untuk mendengarkan suara Tuhan yang mau berbicara kepada kita. Mengapa? Karena kita berteriak, rumah zona nyamanku, apa yang menjadi milikku, mengapa engkau ambil, mengapa engkau ambil. Sekebansara Tuhan mengatakan, aku akan memberikan yang lebih baik kepadamu, sementara engkau terus berkeluh kesah dengan zona nyaman yang engkau miliki. Saudara, sadar atau tidak sadar, saudara akan punya hal yang seperti demikian. Saudara, saya sedih luar biasa pada saat anak pertama saya laki-laki lahir, wah saya senang gitu ya. Anak kedua berharap kan perempuan, betul? Anak kedua lahir, wih ada burung laki-laki lagi ya. Saudara, saya berharap pengen anak perempuan, anak yang ketiga. Saya kuliah, saudara-saudara, tinggalkan Palembang, saya kuliah di Jakarta di Reform STTRII. Ambil program MK ya, Magister Counseling. Dalam proses kemudian saya dapat berita dari Semu ya, Semu hamil ya kan. Setelah hamil, wah saya berharap adalah anak wanita ya. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi saudara, selama kuliah saya bersyukur, tapi saya tinggal Semu sendirian di Palembang, akhirnya keguguran saya sedih luar biasa, sehingga saya tidak punya semangat lagi untuk kuliah, saya berhenti kuliah, putus kuliah, akhirnya pulang, ya kan, pulang. Saudara-saudara, saya kehilangan, itu harapan saya. Tapi akhirnya Tuhan berikan saudara-saudara anak yang keempat, menjadi anak bungsu adalah anak perempuan. Saya melihat anak ini tumbuh saudara secara luar biasa, saya bersyukur, dan anak ini saudara menjadi satu kebahagiaan buat keluarga kami, ya kan, saya tidak bisa sebutkan saudara detailnya. Terkadang saudara, apa yang hilang dalam diri kita karena Tuhan sedang memberikan yang terbaik buat kita. Biarlah saudara-saudara kita bergembira kepada Allah. Yang pertama, bukan hanya kita menerima kelimpahan berkat dari Tuhan, tetapi kita melakukan perkara-perkara yang baik untuk orang lain. Kita bergembira karena orang lain bergembira. Saudara, dalam Roma 12 ayat 15 dalam terjemahan bebasnya dikatakan, bergembiralah dengan orang yang bergembira dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini adalah tindakan real tatkala Tuhan sudah bertindak berbuat baik kepada kita. Maka kita dipanggil untuk berbuat baik saudara-saudara kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Psikologi mengajarkan saudara berbuat baik kepada diri sendiri. Tapi seringkali saudara-saudara aspek-aspek spiritual menganggap itu tindakan egois. Tapi saudara berbuat baik kepada diri sendiri dalam psikologi adalah harus bisa menerima diri sendiri. Harus bisa menghargai, harus bisa bersyukur, itu namanya berbuat baik. Orang yang bisa menghargai dirinya, orang yang bisa bersyukur, orang yang bisa memperlakukan dirinya dengan baik, barulah dia bisa akan memperlakukan diri orang lain. Seseorang yang tidak selesai dengan diri sendiri akan terus mengejar yang namanya validasi. Seseorang yang tidak selesai dengan diri sendiri, dia akan terus mengejar penerimaan.
Seseorang yang tidak selesai dengan diri sendiri, dia tetap haus sekalipun dia berenang dalam air. Seseorang yang tidak menjadi dirinya sendiri sebagaimana yang Tuhan mau, dia tetap kedinginan sekalipun dia mendapatkan selimut yang terbaik dan terhangat. Itu yang orang tidak selesai dengan diri sendiri. Yesus selesai dengan dirinya sendiri. Dan dia tergoda mungkin, saudara-saudara, tatkala diperlakukan tidak baik, dihianati, disalibkan, dipukul kepalanya, diludahi, dan kemudian dibuli. Apa yang dibuli oleh orang-orang yang ada di bawah salib Yesus? Kalau engkau benar Mesias, turunlah dari salib dan aku akan percaya kepada engkau. Saudara, itu bullying. Orang yang dibuli biasanya tidak sanggup untuk melawan sehingga tidak berdaya, terima saja. Tetapi kalau kita punya kemampuan melawan dan dibuli, saudara-saudara, seram ya. Kita akan keluarkan senjata yang kita punya, tinggal pilih. Kita banyak pilihan untuk menghancurkan orang tersebut. Yesus selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang selesai dengan dirinya sendiri, dia akan membantu orang lain dengan tulus. Orang yang selesai dengan dirinya sendiri, dia akan menaikkan orang lain tanpa dirinya sendiri duduk di tahta. Orang yang selesai dengan dirinya sendiri, dia akan memberi lebih banyak tanpa menghitung dan selalu merasa saya berhutang. Bagaimana mungkin saudara orang yang memberi itu merasa berhutang? Orang yang memberi itu biasanya merasa berjasa kalau dia tidak selesai dengan diri sendiri. Tapi orang yang selesai dengan diri sendiri, sewaktu dia makin memberi, dia rasa makin berhutang. Mengapa? Karena dihitung apa berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada saya jauh lebih besar daripada apa yang saya keluarkan. Sehingga setiap kali dia berbuat baik, dia menolong orang lain, mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya, dia justru datang kepada Allah dan mengaku dosa. Ya Tuhan, aku belum melakukan maksimal, aku melakukan terlalu sedikit. Ini doa yang aneh. Tapi seseorang yang bergembira kepada Allah, semakin berbuat yang terbaik, semakin berbuat yang luar biasa, dia semakin merasa tidak punya apa-apa. Dia merasa itu bukan siapa-siapa. Itu orang yang bergembira karena Allah. Keinginanmu di dalamnya terlaksana karena sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, lalu firman Tuhan berkata di dalam ayat yang di bagian D, ayat ke-6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Suatu kita bergembira bisa menolong orang lain dan orang lain merespon kita, saudara, itu sangat hal yang luar biasa. Tetapi suatu kita melakukan semua yang terbaik, itulah iman kita diuji. Kemudian respon yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Dan ayat ke-6 dikatakan, kalau engkau mendapatkan perlakuan seburuk apapun, mendapatkan perlakuan yang saudara-saudara yang menyakitkan apapun bentuknya, firman Tuhan berkata, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu itu seperti siang. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Atau saya gambarkan saudara, segelap-gelapnya malam, jangan takut besok akan terbit matahari untuk kita semua. Sehingga saudara-saudara, kalau kita merasa apa yang kita lakukan itu tidak mendapatkan respon, lalu saudara menjadi sakit hati, maka di sanalah iblis bersuka cita, iblis tepuk tangan. Karena itu caranya. Iblis itu pandai. Dia biarkan kita melayani. Dia biarkan kita dekat dengan Tuhan. Dia biarkan kita melakukan kebenaran firman Allah. Itu iblis. Dia tunggu, dia tidak terburu-buru dalam strategi. Tetapi pada saat kita kecewa, apa yang kita lakukan, mungkin dalam rumah tangga, ya, seorang suami sudah berbuat baik kepada istri, seorang istri sudah berbaik kepada suami, seorang mertua sudah melakukan yang terbaik, seorang mantu sudah melakukan yang terbaik, seorang majikan sudah memperhatikan pegawainya, atau seorang pegawai yang sudah bekerja sungguh-sungguh. Tetapi saudara tidak menerima respon yang sesungguhnya, kita dihianati. Kesetiaan kita, saudara-saudara, dibalas dengan pengkhianatan. Kebaikan kita, saudara, dibalas dengan tuduhan. Seluruh cinta dan kasih kita yang tulus, saudara-saudara, kemudian dibalas dengan cara-cara yang tidak tepat. Disinilah, saudara, strategi iblis untuk menghancurkan. Lalu iblis akan berkata dan berfirman. Jadi kalau ada kitabnya Tuhan, ada juga kitabnya iblis. Kalau engkau disakiti, baliklah mensakiti. Kalau engkau dihianati, tinggalkanlah dia. Dan simpan sakit hatimu. Dan biarlah sakit hatimu itu engkau akan ingat. Jangan sampai berhenti pada dirimu.
Tetapi turunkanlah rasa sakit hatimu kepada siapa? 7 turunan. Makanya saudara-saudara, kalau saudara suka ingat baca Kopingho itu nggak selesai-selesai. Siapa yang suka baca Kopingho ya? Yang muda-muda enggak ya? Enggak kan ya? Wah enggak ya, yang jadul. Itu enggak selesai-selesai sampai puluhan, 40 sampai ratusan. Karena apa? Setiap peperangan yang terjadi Kopingho itu saudara-saudara selalu ada orang yang dikalahkan. Yang dikalahkan itu sakit hati, membalas lagi. Terus aja berlanjut sedemikian. Ya, akhirnya Kopingho tidak diselesaikan karena masalah ininya, tapi oleh teknologi ya ditinggalkan. Saudara, rasa sakit, rasa tidak diperlakukan tidak adil akan menghentikan kita untuk berbuat baik. Akan menghentikan kita untuk mensyukuri segala anugerah dan kasih Tuhan. Akan menghentikan kita untuk melayani. Bahkan akan menghentikan kita untuk ibadah datang kepada Tuhan. Saudara, di satu pihak saya cukup miris tatkala membesuk jemaat lalu bertanya kenapa sudah lama tidak ibadah. Karena dia sakit hati sama orang gereja. Sakit hati sama orang gereja. Lalu orang gereja itu kalau ditanya, kenapa engkau menyakiti dia? Karena dulu saya sakit hati sama orang gereja dulu. Saya balas lagi, tidak bisa balas dia. Ke orang ini aja. Sehingga saudara, yang tadinya korban sekarang dia menjadi pelaku. Yang tadinya korban jadi pelaku, turun-temurun terus-menerus. Saudara, buat saya hal yang paling bahaya dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam gereja. Yang namanya relasi, saudara-saudara, kita hanya berhenti sampai tahapan yang kedua saja. Yang pertama, saudara, kita percaya kepada Allah sebagai sumber segala berkat. Kita menerimanya, saudara, menerima semua berkat dari Allah. Ini tahap pertama orang percaya. Orang percaya tahap kedua lebih meningkat lagi. Dia berbuat baik kepada orang yang membutuhkan dan orang itu merespon baik. Ini luar biasa, selesai. Namun pada tahap ketiga, setelah kita melakukan semua yang baik, yang sebisa-bisanya kita lakukan tetapi mendapatkan respon yang buruk, inilah iman baru diuji. Inilah saudara-saudara keyakinan dan kepercayaan kita baru diuji. Inilah ayat yang dalam 1 Petrus dikatakan ikutlah jejak penderitaan Kristus baru diuji. Apakah kita mau mengambil bagiannya? Lalu kita memaksa terjadinya keadilan di dalam dunia ini. Terjadinya saudara balasan di dalam dunia ini. Tetapi ayat yang ke-6 dikatakan engkau mencari keadilan di dalam dunia ini saudara-saudara. Keadilan di dalam dunia ini butuh biaya. Amin. Halo? Ya, butuh biaya. Tapi waktu saya di Jambret, saudara-saudara ada yang tanya mau cari pengacara aja. Enggak usah lah, saya sendiri aja ya. Enggak usah pengacara, lapor saja. Ya tanpa biaya. Tapi tertangkap juga yang menjamret saya. Udah sidang selesai, saudara-saudara. Tapi tiba-tiba kaget, saudara, yang jamret saya dia sudah ada di lapas. Tiba-tiba dia tahu Facebook saya. Saya kaget, saudara-saudara. Lalu message ke Facebook saya, Bapak sehat, haleluya, wih amin ya. Tapi dia bilang, Bapak boleh gak saya minta uang makan, katanya, wih. Udah habis yang diambil waktu lalu. Saudara-saudara, tapi ya di lapas itu saudara, akhirnya saya berdoa, saya katakan saya udah selesai. Ya kan saya doakan supaya kamu dan lapas itu adalah pemerintah itu mencukupkan semua kebutuhan dan bahkan ada dokter yang khusus ya. Tapi kalau mau lebih baik memang harus punya uang pribadi. Saudara-saudara, pada saat itulah saudara saya diuji kasih saya. Ya kan? Tapi saya cuma mendoakan, saya juga untuk mendidik, saya tidak mengirim apapun kepada dia. Saya cuma mendoakan saja. Saudara-saudara, tapi saya jujur, saya tidak ada sakit hati sama sekali dengan yang bersangkutan. Tetapi setelah dicek ternyata kaget juga ya, ternyata dia residivis. Jadi waktu ditangkap saudara kartu, KTP itu banyak dan rata-rata ibu-ibu. Korbannya rata-rata ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu hati-hati ya. Saudara, rata-rata itu wanita-wanita yang lemah, orang tua, ya kan? Nah, saya menyatakan kebaikannya apa? Saya melaporkan kepada polisi bukan karena saya dendam, tapi saya merasa dia butuh kasih sayang, ya kan? Kasih sayangnya bentuknya apa? Bukan dibebaskan, tapi didisiplin lewat hukum.
Kadang-kadang saudara, waktu kita berbuat yang tidak baik, kadang Tuhan izinkan kita mengalami masalah-masalah tertentu. Itu pun bentuk kasih sayang dari Tuhan. Saudara-saudara, biarlah kita bergembira karena Tuhan dalam 3 tahapan. Tahapan pertama, Allah memberikan semua yang terbaik kepada kita. Yang dikatakan firman, engkau beritahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Tubuhku diam dengan tentram karena engkau Tuhan. Ini berkat daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, selain engkau percaya kepada Allah, berlakulah baik dan setia. Lakukanlah tindakan-tindakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tuhan tidak meminta saudara melakukan 2 kalau engkau hanya punya talenta 1. Tuhan tidak akan meminta engkau 5 kalau engkau tidak punya talenta, hanya punya talenta 2. Tapi Tuhan akan menegur kita karena alasan 1 talenta saya tidak berbuat apa-apa. Atau karena alasan 5 talenta saya berikan 4 saja, 4 sudah lebih besar dari 2 dan 1. Saudara perlu melakukan semua tindakan kebaikan itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dengan bagian kita masing-masing. Saudara, angpau, nanti mesdo ada angpau yang terbaik. Angpau terbaik itu adalah tatkala kita menerima dari Allah. Tapi angpau yang terbaik juga adalah tatkala angpau yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, saudara, itu dibagikan kepada orang lain. Tetapi angpau terbaik yang terakhir adalah setelah saudara berbuat baik, saudara tidak sakit hati. Saudara tetap penuh dengan pengampunan. Apa yang sudah dilakukan tangan kanan tidak perlu dilakukan oleh tangan kiri. Saudara tidak perlu mencari keadilan di dalam dunia ini. Karena Tuhan mengatakan Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mari saudara, kita akan siapkan hati untuk menerima perjamuan dan kita masuk dalam saat hening. Bapa dalam surga, kami menyampaikan syafaat kami sebelum kami menerima perjamuan. Kami hadir di hadapan Engkau Tuhan untuk mensyukuri segala berkat dan anugerah Tuhan yang kami terima. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang tidak hanya pandai berbicara, pandai meminta, pandai mengeluh kepada Engkau. Sementara Engkau sudah memberikan semua yang terbaik. Ampuni kami Tuhan jikalau Tuhan izinkan kami untuk melepas zona nyaman kami. Tuhan mengambil rumah kehidupan kami karena Tuhan mau menggantikan dengan rumah yang lebih besar, lebih baik, dan lebih sesuai dengan kehendak-Mu. Namun kami seringkali berjuang mempertahankan semuanya itu. Kami bersyukur juga ya Tuhan, kalau kami diingatkan untuk melakukan semua yang terbaik sebagaimana yang sudah Tuhan lakukan kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Dan biarlah kami pun tatkala mendapatkan respon reaksi yang tidak sesuai seperti harapan kami dikhianati, kami dilukai, kami ditusuk dari belakang, kami diperlakukan tidak adil, kami mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Hamba berdoa buat jemaat yang sedang mengalami masalah dan problem dalam kehidupan. Tuhan kuatkan. Ada jemaat yang barusan meninggal oleh anggota keluarga tercinta. Ada jemaat yang mungkin kehilangan pekerjaan. Ada jemaat usahanya sedang mengalami hambatan, mengalami pukulan yang berat. Ada juga kami yang masing-masing punya persoalan di dalam relasi. Kebaikan-kebaikan yang kami lakukan direspon dengan keburukan. Tuhan pulihkanlah kami, cukupkan kebutuhan kami, berikan jalan yang terbaik tatkala kami menghadapi hambatan. Kami serahkan ya Tuhan jemaat kami yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Jemaat-jemaat kami yang sedang menghadapi masa tua dan lansia, tetap berikanlah sukacita, iman yang teguh dan kuat. Karena memang tubuh ini dan hidup ini hanyalah rumah sementara yang satu hari kelak nanti dengan proses waktu akan usang, layu, menghilang dan lepas dari kehidupan kami. Bapa dalam surga, berkati ya Tuhan gereja-Mu di tempat ini, di dalam seluruh program yang ada.
Biarlah kami melaksanakan kehendak Tuhan, bukan program-program dari pemahaman kami, dari pendapat kami yang kami hasilkan dari rapat-rapat kesepakatan antara penatua, majelis, dan hamba Tuhan. Tapi biarlah kami melakukan rapat dengan Tuhan, menghasilkan kesepakatan antara Tuhan dengan kami, sehingga yang kami jalankan adalah programnya Allah dan bukan program kami. Berkati ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan akan tolong sertai, dan pada akhirnya kami serahkan seluruh doa yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ke dalam nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengerti orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian kita nyatakan, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian paduan suara Efrata.
Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri berkata dalam Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari Bapak Ibu, kita memberikan persembahan persepuluhan itu dengan sukacita. Dan kita menyanyikan Mars Tempur. Ayo jemaat Tuhan yang telah diberkati dengan berkat Tuhan yang selalu ada. Lakukan kewajibanmu, berikan persembahanmu dengan sukacita, berikan padanya. Mari lakukan gempur, gerakan memberi perpuluhan, berikan 1/10 dari penghasilanmu, kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan, boleh menyanyi ini bersama-sama. Mari lakukan gempur, gerakan memberi perpuluhan, berikan 1/10 dari penghasilanku, kembalikan kepada Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau sudah memberi yang sepenuhnya seluruh jiwa, raga, kasih dan cintamu kepada kami. Kami memberikan sebagian daripada berkat yang sudah Tuhan terima sebagai bentuk kegembiraan kami. Engkau sudah memberkati kami dan kami bergembira kalau kami bisa mempersembahkan perpuluhan yang akan dipakai untuk pekerjaan gerejamu di tempat ini, GKI Jatinegara, sehingga ada banyak orang yang tertolong, pekerjaan Tuhan bisa berjalan lewat persembahan yang kami lakukan. Tidak hanya uang, namun karunia, waktu, tentunya ketulusan, kerendahan hatian, karakter kami yang diubahkan, sehingga kami hidup di dalam roh Engkau dan bukan roh keduniawian. Berkati Tuhan untuk perpuluhan yang sudah kami persembahkan kepada Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kebaktian sebentar akan berakhir. Kita akan menjalani kehidupan kita masing-masing. Apapun yang akan kita hadapi di depan, mungkin kesusahan, persoalan, atau apapun itu, ingatlah bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus yang adalah sahabat kita. Amin Bapak Ibu. Yesus sahabat kita. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus.
Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami arahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, sekarang dan selamanya. terimalah berkat Allah. Allah memberkati engkau dengan kegembiraan karena Tuhan sumber perlindungan, kecukupan yang melimpahkan segala berkat terbaikmu. Biarlah engkau bergembira karena engkau bisa berbuat kebaikan sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Kristus, dan engkau tetap bergembira di dalam ketidakadilan yang engkau terima. Engkau mendapatkan satu penegakan satu hari kelak nanti, menegakkan hakmu seperti siang dan kebenaranmu seperti terang. Terberkatilah engkau, pekerjaanmu, rumah tanggamu, masa depanmu, jalan langkah yang engkau akan lalui. Kasih dari Allah Bapa, keselamatan dalam Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus, menyertai, memberkati, menguatkan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu jangan lupa hari Kamis kita semua diundang dalam Mesbah Doa Imlek, angpau terbaik jam 18.30 tanggal 6 Februari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.